Shalom, salam damai, berkah dalam. Kita lanjutkan dengan perikop kedua dari Injil Lukas bab 2 dengan judul Gembala-Gembala. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan, di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Bayangkan ya, seorang atau beberapa gembala yang malam hari seperti ini ya, di alam terbuka membakar api unggun ya, karena menjaga ternak ya dari serangan binatang buas ya, atau pencuri ya. Mereka sedang santai malam hari, tengah malam ya. Tiba-tiba ada sesosok ya, dekat mereka bersinar ya. Pasti ketakutan ya, atau gentar lah, ya apa ini ya? Siapa ini ya? Ketakutan pasti mereka. Ya untunglah malaikat itu segera menguatkan mereka, jangan takut ya. Tentulah itu kita melihat sebuah makhluk ya, makhluk surgawi, kita takut ya, karena kita makhluk berdosa ya. Jadi kita pasti bisa cilaka ya kalau tidak dikuatkan oleh Tuhan ya, disanggupkan untuk bisa berkomunikasi dengan malaikatnya. Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa ya. Ini untuk seluruh bangsa ya. Jadi kabar kedatangan Yesus itu bukan hanya untuk orang Israel sebetulnya, untuk seluruh bangsa ya. Karena semua orang itu ciptaan Tuhan Yesus, ciptaan Bapa. Lalu Bapa mengutus rohnya menjadi anak, jadilah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus untuk seluruh bangsa ya. Tapi untuk saat ini ketika Yesus hidup di Yerusalem itu memang Yesus diutus kepada umat yang tersesat di Israel, memang karena Yesus terbatas ya, malah berbentuk manusia. Yesus terikat ruang dan waktu. Tapi nanti setelah terangkat kembali ke rohnya, Yesus berada di mana-mana ya, tidak terikat ruang dan waktu lagi ya. Jadi malaikat itu mengatakan ya, "Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus Tuhan, di kota Daud." Lihat ini, Juru Selamatnya. Ini yang ngomong siapa? Yang ngomong bukan siapa, bukan manusia, bukan manusia ya, malaikat.
Tuhan ya, utusan Tuhan, malaikat ya, makhluk surgawi. Ini malaikat sendiri yang mengatakan ya. Malaikatnya Tuhan tentunya ya, bukan malaikat mautnya, malaikat Tuhan ya. Bukan malaikat kegelapan. Ada juga malaikat kegelapan, jadi hati-hati ya. Kalau Anda ditampaki malaikat kegelapan, hati-hati. Pesannya akan beda ya, buah-buahnya beda ya. Kalau malaikat dari Tuhan tuh memberitakan keselamatan, kebahagiaan, kesembuhan ya. Beda dengan malaikat iblis ya. Yang diberitakan adalah ketakutan, kecemasan, kehancuran, peperangan, permusuhan. Ya itu malaikatnya iblis ya, penipuan dan sebagainya. Itu kita harus tahu membedakan itu. Jadi suatu saat mungkin Anda juga ditampaki oleh makhluk surgawi ya. Pastikan dulu bahwa itu makhluk surgawi ya. Bisa juga itu makhluk dari neraka ya. Ya, jadi hati-hati. Kita harus pintar-pintar ya. Kita harus doa minta kekuatan dari Tuhan supaya jika ada sesuatu makhluk surgawi atau makhluk yang tidak kasat mata lah ya, yang tampak itu, jangan sampai kita tertipu ya. Tapi ini malaikat Tuhan ya. Apa tandanya? Apa buktinya bahwa ia adalah malaikat Tuhan? Lihat ini. Inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungannya. Ini buktikan. Malaikat ini mengatakan seperti itu, buktikan ya. Kalau bohong berarti itu malaikat kegelapan ya, malaikat iblis ya. Ya. Lalu tidak hanya itu, malaikat itu juga menampakkan kemuliaan Tuhan ya. Lihat nih. Tampaklah bersama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Jadi nampak ya. Jadi para gembala itu juga melihat tentara surga ya. Ya, bukti bahwa ini adalah benar-benar kemuliaan Allah. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya ya. Ya semoga kita juga berkenan kepadanya ya, supaya kita bisa mendapatkan juga damai sejahtera ya. Kalau kita tidak berkenan kepadanya, mungkin karena kita berdosa ya, kita tidak bisa mendapatkan damai sejahtera ya. Lalu marilah kita pergi ya, segera buktikan ya. Benar nggak itu kata-kata malaikat tadi ya? Mari kita pergi. Kita lihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita ya. Lihat nih, yang diberitahukan Tuhan kepada kita ya. Lalu mereka segera berangkat menemui Maria dan Yusuf, dan bayi itu persis seperti yang dikatakan oleh malaikat itu ya, berbaring di dalam palungannya. Ya ini dia. Ini palungan itu tempat makan hewan. Banyak jerami ya. Ini dipakai sebagai kasur, tempat tidur, empuk. Tinggal dikasih kain lampin ya. Yesus dibaringkan di situ ya. Betapa sederhananya lihatnya ini. Ini Tuhan ya, semesta alam, pencipta, pemilik langit dan bumi, pencipta manusia dan pemilik manusia ya, yang menjadikan manusia ini sekarang bentuknya seperti kita. Mulai dari bayi yang mungil, tidak berdosa, yang murni, tidak bercacat, tidak bernoda, tidak ada noda, bersih, suci ya. Tuhan ini Tuhan kita ini mau menjadi manusia ya. Kenapa mau menjadi manusia? Karena Tuhan ingin merasakan, ingin menyelamatkan kita. Caranya ya turun langsung menjadi manusia, diwartakan. Sebab melalui para nabi itu nggak dipercaya ya. Mungkin para nabi dianggap tidak mampu, kurang ya. Akhirnya Tuhan sendiri, ya sudah, saya sendiri turun dalam bentuk manusia, jadilah sebuah anak, seorang anak, anakku, utusanku. Ada juga yang mengatakan nabi ya, monggo silahkan ya. Apapun istilah, yang penting ini adalah Tuhan ya, Tuhan Yesus. Persis. Jadi ini sudah membuktikan bahwa malaikat itu adalah benar malaikat dari Tuhan ya, malaikat Tuhan ya. Jadi persis, dan mereka memberitahukan apa yang dikatakan malaikat itu tentang anak itu ya. Jadi ini semua yang mendengar ya, Yusuf, Maria, dan orang-orang lain lagi
yang ada berada di situ heran ya. Jadi malaikat itu mengatakan, bernubuatnya, mengatakan kejadian ini dan terjadi benar-benar ya. Jadi itu terbukti bahwa itu adalah benar malaikat Tuhan yang datang. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka ya. Jadi gembala-gembala ini kan mengatakan apa yang mereka dengar dari malaikat. Inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Jadi mereka ini mengatakan kepada Yusuf, Maria, dan orang-orang lain yang sudah berada di situ apa yang mereka dengar dari malaikat, dan ternyata terbukti ya. Dan Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Ini saya garis bawahi, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan mereka. Ini adalah benar-benar kesaksian dari beberapa gembala ya. Jadi bukan kabar bohong, bukan asal klaim. Jadi ada saksi, ada bukti, terbukti, saksinya juga banyak ya. Jadi benar ini dari Tuhan ya. Patutlah kita memuji seperti para gembala itu, memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka lihat dan dengar semua sesuai dengan apa yang telah dikatakan mereka. Jadi mereka benar-benar mendapatkan kabar gembira, kabar kesukaan ya, seperti yang dikatakan malaikat ini, memberitakan kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Kembali lagi, ini bukan hanya untuk orang Israel, tapi juga untuk seluruh bangsa. Jadi mari kita ikuti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah mau datang ya. Susah payah ya. Jadi manusia itu susah ya, menderita tuh. Lahirnya aja di kandang hewan ini. Ya. Ibunya juga susah ya. Tidak ada fasilitas ICU atau kalau sekarang kan istilahnya apa tuh, NICU ya, Neonatal Intensive Care Unit ya. Mereka tinggal di kandang hewan yang mungkin bau kotoran hewan juga ya, campur aduk lah wanginya ya. Bagi saudara yang mendapatkan tambahan inspirasi dari Tuhan Yesus, boleh juga berbagi dengan kita semua. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan juga di like. Kita akan lanjutkan di video berikutnya dengan perikop berikutnya. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.